Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa masih melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa terus selama sebulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan baik. Mudah-mudahan semuanya kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami akan membacakan tentang fikih Ramadan yang kami kutip dari kitab At-Takrirat As-Sadidah fil Masail Al-Mufidah, karangan dari Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf. Sebelum kita baca, mari kita tawassul dulu kepada para masyayikh, wabil khusus para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, mulai dari Syekhana Khalil bin Abdul Latif Bangkalan dan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, juga para masyayikh yang lain, dan juga muallif kitab ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kitabus Syiyami, kitab menerangkan tentang puasa. Ta'rifus Shaumi, definisi dari as-shaum, puasa, lughatan secara bahasa, mutlaqul imsaki, yaitu menahan diri, mencegah atau menahan diri. Wa minhu qauluhu ta'ala an sayyidatina Maryam, termasuk as-shaum dengan arti menahan diri, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang Sayyidah Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam, yaitu ayat inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya, yang artinya sesungguhnya saya bernazar kepada Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, shauman menahan diri untuk tidak berbicara pada hari ini kepada manusia. Ini arti as-shaum secara bahasa, yaitu menahan diri. Ai nazartu imsakan anil kalam, yaitu saya menahan diri, saya bernazar untuk tidak berbicara kepada manusia. Kemudian arti as-shaum secara syar'i wa syar'an al-imsaku an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin makhsusatin. Definisi as-shaum secara syariat adalah menahan diri dari semua hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar yaitu subuh sampai terbenamnya matahari dengan niat yang telah ditentukan. Al-aslu fihi qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalil asal di dalam puasa ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini biasanya kalau bulan Ramadan ini cukup laris manis seperti kacang goreng. Jadi sering dikutip oleh para kiai, para ustaz. Waktu fardhihi, adapun dimulainya kewajiban puasa itu yaitu furidha fi sanati tsaniyah minal hijrah fi syahri Sya'ban, yaitu diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah setelah hijrahnya Rasul pada bulan Sya'ban. Wa qad shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadanat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan puasa Ramadan sebanyak 9 kali Ramadan. Jadi 9 tahun beliau melaksanakan puasa Ramadan. Kullaha nawakis aitis atan wa isrina yauman. Dari 9 itu semuanya satu bulannya itu ganjil, yaitu 29 hari. Illa wahidan fakamilun, hanya satu bulan yaitu genap 30 hari. Syahrul Ramadana huwa syahrut tasi'u minasyuhuril arabiyyah. Bulan Ramadan adalah bulan ke-9 dari bulan-bulan Arab. Wa huwa afdhalus syuhur, dan bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling afdal, paling utama. Kenapa dinamakan bulan Ramadan? Wa summiya Ramadana qila, dinamakan bulan Ramadan, ada yang mengatakan li'annahu indama wada'al arabu asma'a syuhuri wa faqa hadha syahru syiddatal hari fasammuhu Ramadana minar ramdha ay syiddatil hari. Dinamakan Ramadan karena ketika orang Arab membuat nama-nama bulan mulai dari Muharram dan seterusnya, bulan Ramadan ini bertepatan dengan musim yang sangat panas. Oleh karena itu mereka menamakan dengan Ramadan yang berasal dari kata ar-ramdha yang artinya adalah sangat panas. Namun ada yang mengatakan para ulama wakila li'annahu yarmidu dzunub ayyahrikuha. Dinamakan bulan Ramadan karena dapat membakar dosa. Dapat membakar dosa di bulan Ramadan. Fadilatus shaum, keutamaan puasa, al-ayatu wal ahaditsu katsiratun fi dzalika. Banyak ayat di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang menerangkan tentang fadilatus shaum. Wa minha qauluhu ta'ala, antara lain firman Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah kalian dengan tenang dengan sebab apa yang telah kalian lakukan atau perbuat di hari yang telah lewat. Maksudnya di sini adalah karena mereka berpuasa di waktu ada di dunia, sehingga di surga mereka disampaikan kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Wa qawluhu was-shaimina was-shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ini juga ayat yang menerangkan tentang fadilatus shaum. Wa fil hadits al-qudsi 'anillahi ta'ala, juga di dalam hadis qudsi ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Rasulullah, cuma lafadznya dari Rasulullah, beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an firman Allah,
lafaz dan maknanya itu langsung dari Allah. Kalau hadis qudsi itu lafaznya dari Rasulullah tapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya dari Allah Subhanahu wa taala, cuma lafaznya dari Rasulullah. Bunyi hadis qudsinya tentang fadilatus saum, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dhifin. Semua amal kebaikan itu 10 kali lipat balasannya sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Fahuwali, maka puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang membalas, terserah aku, kata Allah. Kalau ibadah selain puasa, balasannya 10 kali sampai 700 kali lipat. Kalau puasa, terserah Allah. Jadi saking besarnya fadilatus saum ini. Kemudian ada kutipan hadis juga, wa fil hadis kadzalika samtus shaimi tasbihun. Diamnya orang yang berpuasa adalah tasbih. Jadi sekalipun tidak baca tasbih, diam saja itu sudah bernilai pahala membaca tasbih. Wa naumuhu ibadatun, tidurnya adalah ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Tapi jangan disalahpahami kemudian tidur terus ya, karena dianggap beribadah. Ini tidurnya saja beribadah, apalagi kalau beribadah. Wa du'a'uhu mustajabun, doanya dikabulkan. Wa amaluhu mudha'afun, dan amalnya dilipat gandakan. Ini kutipan dari ayat dan hadis tentang fadilatus saum. Kemudian ahkamus saum, hukum berpuasa. As-saumu ta'tarihil ahkamul arba'ah. Berpuasa itu bisa saja hukumnya ada 4. Yang pertama al-wujub, wajib, wan nadbu, sunnah, wal karaha, makruh, wal hurmah, dan haram. Yang pertama wajibun, hukum berpuasa wajib itu wa yakunu dzalika fi sitti halatin, yaitu dalam 6 hal. Pertama, shaumur Ramadan, puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Shaumul qadha, puasa karena qadha, mempunyai hutang di bulan Ramadan kemudian diganti hutangnya, itu namanya shaumul qadha, juga hukumnya wajib. Yang ketiga yang termasuk puasa wajib, shaumul kafarah, puasa kafarat, seperti misalkan kafarat jima di siang bulan Ramadan bagi suami yang melakukan hubungan suami istri di siangnya bulan Ramadan, itu kan wajib kafarat, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Nanti ada tahapannya, tapi itu termasuk contoh puasa yang wajib. Yang keempat, as-saumu fil haji wal umrah badalan anidzabhi fil fidyah. Juga ada puasa dalam masalah haji dan umrah, yaitu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum, seperti yang diterangkan di dalam Al-Qur'an itu. Kemudian as-saumu fil istisqa idza amara al-hakim, puasa dalam masalah salat istisqa ketika ada perintah dari hakim, dari pemerintah. Dan yang keenam adalah saumun nadri, puasa karena nazar. Ini contoh-contoh puasa yang wajib. Kemudian yang kedua, mandubun, puasa sunnah, wa huwal aslu fihi. Hukum sunnah dalam berpuasa ini adalah yang asal, yang memang aslinya. Wa yanqasimu ila thalathati aqsamin, terbagi menjadi 3 bagian puasa sunnah. Yang pertama, ma yatakarraru bi takarruris sinin, puasa tiap tahun. Kasaumi yaumi Arafah, seperti puasa sunnah hari Arafah. Wa tasu'a, puasa tasu'a yaitu tanggal 9 Muharram. Wa Asyura, yaitu puasa tanggal 10 bulan Muharram, dan seterusnya. Ini contoh puasa sunnah yang dilakukan tiap tahun. Yang kedua, ma yatakarraru bi takarruri syuhur, puasa yang dilakukan tiap bulan. Contohnya ka'ayyamil bidhi, puasa sunnah di hari-hari putih, yaitu tanggal 13 Hijriah, 14 dan 15. Itu disebut dengan
puasa ayyamul bid. Disebut hari putih karena di tanggal itu terjadi bulan purnama. Wal ayyamis sud, kemudian juga puasa hari-hari hitam yaitu tanggal 28, 29, 30 Hijriah. Hijriah ya, bukan Masehi. Kemudian puasa sunnah ma yatakarraru bi takarruril asabi, yaitu puasa sunnah mingguan kal Itsnin wal Khamis, seperti puasa Senin dan puasa Kamis. Itu contoh puasa yang dilakukan tiap minggu. Jadi ada tiap tahun, contoh seperti puasa Arafah dan lain sebagainya. Ada yang tiap bulan, yaitu seperti puasa tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Dan ada puasa tiap minggu, yaitu puasa Senin, Kamis. Itu contoh-contoh puasa sunnah. Dari sekian puasa sunnah itu, wa afdalu siyamin nafli, yang paling utama adalah saumu yaumin wa iftaru yaumin. Puasa satu hari, kemudian tidak berpuasa satu hari, yang disebut dengan wa huwa saumu sayyidina Daud alaihissalam, yang disebut dengan puasa Daud. Ini yang paling utama karena memang lebih berat dilakukan, dan sesuatu yang lebih berat dilakukan itu pahalanya juga bernilai lebih banyak. Kemudian ada yang ketiga, makruhun, puasa yang hukumnya makruh. Contohnya ifradu yaumil jum'ati awis sabati awil ahadi, menyendirikan puasa di hari Jumat atau puasa di hari Sabtu atau puasa di hari Ahad. Artinya hanya melakukan puasa sunnah di hari Jumat saja, atau hari Sabtu saja, atau hari Ahad saja. Kalau dilakukan dengan hari sebelumnya maka tidak makruh. Misalkan hari Kamis puasa, hari Jumat juga berpuasa, atau hari Jumat berpuasa juga hari Sabtu berpuasa, itu tidak makruh. Yang makruh itu kalau disendirikan, Jumat puasa, Kamisnya enggak, Sabtunya enggak, Sabtu berpuasa, Jumatnya enggak, Minggunya enggak, dan seterusnya. Itu hukumnya makruh. Kemudian contoh puasa yang makruh adalah shaumud dahri liman yakhafu ad-darar. Puasa sepanjang tahun kalau khawatir berbahaya. Di selama 1 tahun puasa full itu makruh, tapi kalau bagi orang yang khawatir membahayakan pada fisiknya, pada kesehatannya. Kemudian yang keempat, dari pembagian puasa itu ada puasa yang haram. Wa yang qasibu ila qismaini, puasa yang diharamkan ini ada 3 bagian. Yang pertama haramun ma'asihah, haram tapi sah, yaitu contohnya wa huwa shaumuz zaujati biduni idni zaujiha, puasanya istri tanpa izin suami. Jadi istri kalau mau puasa sunnah itu harus izin kepada suami. Kalau tidak izin maka puasanya haram tapi sah. Puasanya haram tapi sah. Mungkin karena suami nanti takut butuh pada istri. Ternyata istrinya lagi puasa kan, sementara istri itu melayani suami hukumnya wajib. Itu contoh puasa yang haram tapi sah. Kemudian yang kedua, contoh puasa haram, haramun ma'a adami sihah, haram dan tidak sah puasanya. Ada lima contoh, yaitu yang pertama shaumu yaumi idul fitri, puasa di hari raya Idul Fitri. Ini haram juga tidak sah. Haram tidak sah. Kemudian yang kedua shaumu yaumi idul adha, puasa di hari Idul Adha. Yang ketiga shaumu ayyamit tasyrik, puasa di hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Kemudian yang keempat, puasa yang haram dan tidak sah, yaumun niswil akhir min Sya'ban, berpuasa sunnah di separuh akhir bulan Sya'ban, yaitu tanggal 16, 17, 18 dan seterusnya. Tapi haram ini kalau nanti ada penjelasannya ini.
Kemudian yang kelima, saumu yaumi syakki, puasa hari ragu-ragu, yaitu tanggal 30 Sya'ban. Tanggal 30 Sya'ban itu tidak diperbolehkan puasa. Idza tahaddatsan nasu bi ru'yatil hilal, kalau orang-orang sudah ada selentingan kabar bahwa ada yang telah melakukan atau berhasil melihat hilal tanggal 1, meskipun kabar itu gak jelas, kalau sudah ada kabar seperti itu, maka tanggal 30 Sya'ban itu tidak boleh berpuasa sunnah, karena dimungkinkan sudah memasuki bulan Ramadan. Kemudian terkait dengan larangan puasa di separuh akhir bulan Sya'ban, ini ada ketentuannya. Mas'alatun mata yajuzu saumu yaumi syakki awin nisfil akhir min Sya'ban, kapan boleh diperbolehkan puasa di hari ragu-ragu, yaitu tanggal 30 Sya'ban atau separuh akhir dari bulan Sya'ban. Yajuzu saumuhuma fi thalathi halatin, boleh dalam 3 hal puasa di tanggal 30 Sya'ban dan separuh akhir bulan Sya'ban. Yang pertama, idza kana shaumu wajiban, kalau puasanya puasa wajib, ka qada'in au kafaratin au nadrin, seperti puasa qada, kafarat atau puasa nadar. Jadi meskipun berpuasa di tanggal 16 Sya'ban, kalau itu puasa qada atau puasa kafarat, itu tidak bermasalah, tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, idza kanat lahu sunnatun mu'tadatun ay wirdun ka shaumil itsnin wal khamis. Kalau dia punya kebiasaan puasa sunnah, misalkan hari Senin dan hari Kamis, ketepatan hari Senin dan Kamis itu tanggal 16 Sya'ban ke belakang, maka itu tidak masalah juga. Yang ketiga, idza wasala nisfa tsani bima qablahu, jika separuh yang kedua dari bulan Sya'ban ini puasanya disambung dengan hari sebelumnya. Misalkan tanggal 15 Sya'ban dia berpuasa, kemudian 16 berpuasa, itu tidak bermasalah, tidak apa-apa.